Halo Rek, ya apa kabar Re? Aku Feptian. Kali ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan ke kota untuk melihat bagaimana kemiskinan di perkotaan. Kawasan perkotaan atau urban adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kompleksnya kegiatan di perkotaan menjadi faktor penarik banyak masyarakat pedesaan untuk berpindah ke perkotaan dengan tujuan yang bervariasi, seperti untuk memperoleh pekerjaan atau penghidupan yang lebih baik, untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan status sosial, menikmati fasilitas pelayanan, berwisata, dan lain-lain. Perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan sering disebut sebagai urbanisasi. Urbanisasi disinyalir dapat meningkatkan kemiskinan di perkotaan. Ada kecenderungan masyarakat desa yang berangkat ke kota dengan tujuan ekonomi hanya bermodalkan kepada kenekatan semata, tanpa adanya keterampilan serta tingkat pendidikan yang mumpuni untuk mengikuti persaingan di kota yang begitu ketat. Sehingga, tanpa keahlian serta pendidikan yang tinggi, membuat sebagian dari mereka yang memiliki modal pas-pasan beralih ke sektor informal, seperti halnya menjadi pedagang asongan, PKL, dan sebagainya. Sebagian lainnya jatuh ke dalam perangkap kemiskinan, menjadi masyarakat kota pinggiran tanpa memiliki pekerjaan dan hidup sebagai pengangguran, ada yang menjadi gelandangan, ada yang menjadi pengamen, hingga bahkan ada yang bertindak kriminal. Dalam kehidupan sehari-hari, umumnya ada beberapa hal yang harus dihadapi masyarakat miskin di perkotaan. Yang pertama, kepemilikan dan akses terhadap tanah yang sulit dan sangat terbatas. Penataan tanah perkotaan yang rumit dan harga tanah yang tinggi sangatlah menekan, sehingga masyarakat miskin perkotaan cukup menderita. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat miskin perkotaan pada umumnya tinggal di tempat yang ilegal atau pada lahan milik negara tanpa izin. Yang kedua, tempat tinggal mereka umumnya tidak layak dan berisiko. Perumahan bagi masyarakat miskin, khususnya di perkotaan, cenderung kumuh dan tidak layak, di mana berisiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan mereka. Seringkali terjadi penertiban dan penggusuran, sehingga mengakibatkan masyarakat miskin tersebut semakin menderita. Yang ketiga, tingkat kesehatan yang rendah. Secara umum, masyarakat perkotaan memiliki akses yang relatif lebih baik untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Namun tingkat kesehatan masyarakat miskin di perkotaan belum tentu lebih baik, karena adanya gizi yang buruk, sanitasi yang buruk, dan perilaku hidup yang tidak sehat. Yang keempat, status pekerjaan yang tidak menentu dan tingkat pengangguran yang tinggi. Masyarakat miskin umumnya memiliki learning proses yang rendah karena tidak adanya biaya untuk mengenyam pendidikan, baik di sekolah, kursus, ataupun di pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka. Keterbatasan keterampilan ini menyebabkan kebanyakan masyarakat miskin terpaksa mengambil jenis-jenis pekerjaan yang hanya menghasilkan uang tanpa bersifat produktif. Bahkan, ada juga masyarakat yang menganggur. Dan yang kelima, sangat terbatasnya akses ke fasilitas dasar perkotaan. Kaum miskin perkotaan umumnya sangat kurang tercukupi kebutuhannya atas pelayanan dasar seperti air bersih, listrik, sanitasi, saluran air, dan akses jalan. Kondisi ini terjadi karena kurangnya bantuan dan penanganan dari pemerintah, baik berupa pemeliharaan maupun investasi baru atas infrastruktur lingkungan yang diperlukan masyarakat setempat. Dalam melakukan manajemen terhadap permasalahan kemiskinan kota, perlu dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian masyarakat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan secara struktur yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan hendaknya berpihak dan memberdayakan masyarakat miskin melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian yang diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi mereka untuk ikut serta dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat miskin mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya.